ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada jamaah yang baru hadir, kami mohon untuk bisa mengisi saf di depan terlebih dahulu sesuai dengan saf yang sudah disediakan dan langsung mengikuti takbir. Jadi sekali lagi kepada jamaah yang baru hadir untuk bisa mengisi saf yang di depan terlebih dahulu. Terima kasih. Illallah Allahu Akbar. Jadi sekali lagi kepada jamaah mohon diperhatikan, safnya adalah yang ada tali rafia merah. Tali rafia merah adalah tempat kaki berpijak. Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kepada ibu-ibu yang ada di dalam masjid, mohon saf yang ada silang tidak ditempati.
Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu yang sudah mengisi saf di dalam masjid, tanda silang mohon untuk dikosongkan. Mengikuti saf yang di depan. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu mohon untuk tidak mengisi saf yang ada tanda silang. Sedangkan batas safnya adalah isolasi warna coklat. Jadi batas kaki yang diinjak adalah isolasi warna coklat. Terima kasih. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله Batasnya rafia merah, Pak. Ya. Allahu Akbar. Belakangnya walillahil hamd. Diisi depan dulu, Pak, boleh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sekali lagi kepada jamaah yang sudah ada di lapangan, safnya yang di belakang, yang kaki adalah yang ada tali rafia merah. Jadi sekali lagi mohon yang masih di tengah supaya mundur untuk kita bisa mengatur jarak sesuai dengan anjuran COVID-19. Jadi yang baru datang kami mohon untuk mengisi saf yang di depan, Pak, yang kosong di depannya, supaya jamaah yang hadir kemudian bisa difasilitasi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mohon yang baru hadir untuk bisa mengisi saf yang di depan, Pak. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi kepada ibu-ibu yang sudah ada di dalam masjid, mohon untuk mengisi saf yang tidak
ada tanda silang. Yang sudah ada di dalam, mohon untuk menyesuaikan. Tanda silang mohon untuk tidak diisi supaya ada jarak. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kepada jamaah yang lupa membawa masker, mohon bisa mendapatkan yang tersedia masker. Kami sediakan masker. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. Sekali lagi kepada jamaah yang akan memasuki arena sholat Id, mohon untuk memakai masker. Sekali lagi memakai masker. Sekiranya lupa bisa menghubungi panitia di setiap pintu masuk. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu. Kepada jamaah yang baru datang, lapangan sebelah kanan masih kosong, bisa diisi. Di sebelah kanan di depan lapangan basket bisa diisi. Mau bisa bergeser ke kanan. Allahu Akbar walillahi. Yang baru hadir langsung duduk mengikuti takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Sekali lagi pada jamaah yang baru hadir untuk bisa mengisi saf yang di depan terlebih dahulu. Di sebelah kanan masih kosong, dan mohon kepada panitia untuk bisa mengarahkan ke sebelah kanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Sekali lagi kepada jamaah yang baru hadir, bisa mengisi saf di sebelah kanan, Mbak, di depan lapangan basket masih kosong. Terus kepada yang baru hadir untuk bisa mengisi saf di sebelah kanan. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ya, yang baru hadir mohon untuk bisa mengisi saf di sebelah kanan. Garis belakang tempat batu adalah yang ada rafinya merah. Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Kepada ibu-ibu mohon untuk bisa mengisi saf yang tidak ada tanda silang. Yang ada isolasi coklat mohon untuk tidak diisi. Saf belakang adalah isolasi coklat yang melintang. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu mohon untuk bisa mengisi saf yang disediakan, tidak menempati tanda kos coklat di dalam masjid. Terima kasih. ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله Bisa mengisi saf di depan sebelah kanan, Mbak. Di depan lapangan. La ilaha illallah Allahu akbar. Ya, betul, ke kanan terus. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allah
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله Kepada jamaah yang masih ada di jalan untuk bisa mempercepat langkahnya dan mengisi saf yang sudah disediakan. Sebentar lagi insya Allah kita akan mulai. Jadi sekali lagi kepada jamaah yang masih ada di jalan supaya bisa mempercepat langkahnya, mengisi saf yang kosong di depan di sebelah kanan. Terima kasih. ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sekali lagi kepada jamaah yang masih ada di jalan, kami mohon untuk mempercepat langkahnya karena sesaat lagi akan kita mulai. Mohon untuk bisa mengisi saf di sebelah kanan di depan terlebih dahulu untuk memberi kesempatan jamaah yang datang kemudian. Jadi sekali lagi kepada jamaah yang masih ada di jalan untuk segera atau mempercepat langkahnya memasuki tempat yang disediakan. Kepada ibu-ibu untuk bisa mengisi saf yang tidak ada tanda silang khususnya yang di dalam. Jadi supaya tetap menjaga jarak. Terima kasih. ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama berkumpul di lapangan dan di Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu City yang kita cintai untuk melaksanakan rangkaian sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Tidak seperti biasanya, Bapak Ibu sekalian, saf yang kita atur memang diatur sedemikian rupa untuk memenuhi protokol COVID-19. Jadi terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah mengatur jarak dan memakai masker. Jadi sekali lagi mohon masker terus dipakai sampai selesai sholat Id. Insya Allah akan kami bacakan susunan daripada acara sholat Id pada pagi hari ini. Insya Allah yang akan bertindak sebagai imam adalah Bapak Ustadz Muhammad Syafi'i Al-Hafiz, dan khotib nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi dengan tema hikmah dan nilai Idul Adha dalam kehidupan di tengah pandemi. Bapak Ibu sekalian, mohon nanti setelah selesai sholat untuk bisa tetap duduk mendengarkan khotib menyampaikan khutbahnya, karena mendengarkan khutbah adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dengan sholat Id. Sebelumnya nanti akan disampaikan laporan sekaligus sambutan dari Ketua Umum Yayasan Al-Hidayah. Setelah selesai nanti mohon untuk tidak bersalaman. Jadi sekali lagi setelah selesai nanti untuk tidak bersalaman dan langsung kembali ke tempat masing-masing. Dan insya Allah nanti pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada pukul 8. Jadi kami pun tidak kepada adik-adik, terutama kepada anak-anak, untuk tidak menonton karena memang areanya khusus untuk pemotong dan panitia. Insya Allah nanti semua daging hewan kurban disalurkan, dikirimkan oleh partner kerja kita yaitu para ojol. Alhamdulillah tim distribusi sudah menyiapkan sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi daging-daging kurban akan diantarkan ke tempat yang berhak menerima dan pekurban. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, serta jamaah hadirin sekalian, sholat Id, Idul Adha 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian susunan acara. Untuk itu yang pertama adalah kami mohon kepada Ketua Umum Yayasan Al-Hidayah Bapak Haji M. Barkah untuk bisa menyampaikan laporan dan sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Karena atas izinnya lah kita saat ini dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan tauladan kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, serta umatnya yang taat hingga akhir zaman. Saudara-saudara yang saya hormati, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan sholat Idul Adha ini dengan suasana yang cukup meresahkan kita semua. Tapi kita masih dapat melaksanakan ini dengan hikmat. Walaupun kita tetap melaksanakan protokol yang sudah kita ikuti bersama. Pada kesempatan ini, Bapak-Bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Ustadz Hilman Fauzi yang akan bertindak nanti sebagai khotib. Kemudian kepada Bapak Ustadz Syafi'i, Ustadz kita, untuk menjadi imam. Yang kedua, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi. Saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM dalam hal ini Bapak Haji Anton, kemudian kepada Bapak Haji Tio dalam ini sebagai Ketua Ramadan, dan kemudian langsung otomatis menjadi Ketua Idul Adha. Kami sangat menghargai semuanya ini. Atas jerih payah beliau-beliau ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Bapak-bapak sekalian, saya pun tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak dan Ibu sekalian atas korbannya yang diserahkan kepada Masjid Al-Hidayah. Sesuai laporan tadi pagi setelah sholat subuh dari Ketua Panitia bahwa telah terkumpul 28 sapi dan 29 kambing. Dan insya Allah sesuai dengan disampaikan tadi bahwa jam 8 nanti akan dilaksanakan pemotongan yang dengan keterbatasan dari jamaah yang mungkin ingin melihat pemotongan ini akan kita batasi, yaitu hanya terbatas kepada yang memiliki, dan kemudian hasil dari pemotongan ini akan kita distribusikan kepada seluruh masyarakat di lingkungan BCV ini yang sudah disiapkan oleh panitia sekitar 3.000 bungkus, 3.000 paket. Dan pada saat ini juga kami melaporkan bahwa sebelum Hari Raya Idul Fitri kita juga sudah menyampaikan paket berupa bingkisan kepada 1.200 yang terkena COVID pandemi ini. Alhamdulillah semua ini atas partisipasi dari masyarakat BCC
Yang tidak lupa kami mengucapkan terima kasih. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kami tetap akan melaksanakan pembangunan untuk melanjutkan dari pengurus sebelum ini. Untuk ini kepada seluruh masyarakat PCC kami mohon dukungan dan bantuannya. Demikian teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Yayasan Al Hidayah BCV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Barkah yang telah menyampaikan laporan sekaligus sambutannya. Kepada jamaah yang masih ada di jalan, kami mohon untuk bisa mempercepat langkahnya karena kita akan segera memulai sholat Idul Adha. As-salat as-sunnat al-idul adha raq'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Sudah. Diingatkan kembali yang membawa alat komunikasi mohon dikondisikan di silent atau dimatikan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أما بعد. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam rangka menunaikan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan sholat yang kita tunaikan di pagi hari ini menjadi amalan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi pahala yang akan membuat kita semakin yakin untuk punya bekal berjumpa dengan Allah di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Adha kali ini kita rasakan memang berbeda karena kita semua sedang dalam kondisi pandemi. Tapi walaupun keadaannya serba penuh keterbatasan, tapi kita harus meyakini bahwa amal kebaikan dan ketaatan kita harus terus dihadirkan dan dikuatkan dalam kehidupan. Karena sungguh tidak ada cara terbaik, tidak ada aktivitas terbaik yang bisa kita hadirkan di tengah kondisi sulit seperti ini kecuali kita semakin dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kehidupan kita, sesulit apapun keadaan kita, seterbatas apapun yang nampak dalam kehidupan kita, kalau sudah dengan Allah maka sesuatu itu akan menjadi mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, kalau Allah yang sudah pengen, sesulit apapun, sesusah apapun, maka Allah tinggal berikan jalan kepadanya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka mohon maaf lahir dan batin ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah, yang seringkali membuat masalah itu berat bukan masalahnya, yang membuat situasi itu sulit bukan situasinya, tapi yang membuat masalah berat, situasi sulit karena kita menghadapinya tidak melibatkan Allah di dalamnya. Kita terlalu pede dengan kemampuan kita, kita terlalu yakin dengan kapasitas kita, padahal demi Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pagi hari ini kita semua hadir ke tempat ini, duduk, kemudian tadi sholat, dan hari ini kita mendengar juga khutbah. Mudah-mudahan ini cara kita untuk
memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kita yang saat ini kita hadapi. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bicara tentang Idul Adha yang seringkali kita sebut juga dengan Idul Kurban, maka tidak akan pernah lepas dari historical filosofi kisah teladan Nabiullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Dalam hal ini adalah putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka kalau kita bicara tentang sosok yang bernama Nabi Ibrahim, maka kita bisa melihat bagaimana teladan hidupnya dalam menyikapi setiap rentetan ujian yang menerpa dalam kehidupannya. Seseorang itu makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Saya ulangi, seseorang itu makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Maka itulah yang kemudian membuat Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai ayahnya atau bapaknya para nabi, bahkan disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah, bahkan disebut sebagai uswah, teladan, contoh yang baik dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ujian yang kemudian Allah hadirkan dalam kehidupannya, yang nanti tentu dengan ujian itu kita harus lihat sikap apa yang Nabi Ibrahim lakukan terhadap ujian sehingga Nabi Ibrahim bisa naik derajat dari ujian yang Allah hadirkan. Sekarang kita absen dulu apa ujian yang menerpa Nabi Ibrahim alaihissalam, agar kita mohon maaf yang hadir di sini, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian, yang barangkali pagi hari ini ada yang merasa sedang diuji, yang pagi hari ini yang ada sedang merasa punya persoalan, maka mohon maaf, kalau boleh kita bandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim, rasanya ujian kita nggak ada apa-apanya. Ustadz Hilman, apa ujian yang menerpa Nabi Ibrahim? Pertama, saat Nabi Ibrahim hidup, Nabi Ibrahim itu resah dengan keadaan umatnya, yang pada saat itu Nabi Ibrahim meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Maka terazam dalam hatinya, terpatri dalam kehidupannya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi apa yang terjadi? Pemahaman itulah yang kemudian awalnya terus menerus secara berkala ujian menerpa. Pertama, ujian datang dari ayahnya bernama Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi ternyata ujian pertama datang dari ayahnya, karena ayahnya Nabi Ibrahim seorang penyembah plus pembuat patung berhala. Jadi kalau ada di antara hadirin yang hari ini sedang diuji oleh orang tuanya, jangan kaget, karena Nabiullah Ibrahim pun ujian pertama datang dari orang tuanya. Yang kedua, setelah Nabi Ibrahim meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, ayahnya tahu tapi menyembunyikan. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat sekitar tahu sehingga melaporkan kepada rezim yang berkuasa ketika itu, Namrud nama rajanya. Maka apa yang terjadi? Raja Namrud berencana membakar tubuhnya Ibrahim. Qadarullah, kekuasaan Allah. Ketika tubuh Ibrahim sudah disiapkan di tengah api yang membara, api tidak bisa membakar tubuhnya, menjadi dingin rasa api itu. Walaupun penguasa itu zalim, rezim itu zalim, karena dia yakin di hatinya, dalam kehidupannya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah ujian berhenti? Tidak. Nabi Ibrahim kemudian punya seorang istri bernama Sarah yang cantiknya luar biasa. Disebutkan dalam sejarah, seandainya pria menatap wajahnya Sarah, maka pasti tergoda dan terpesona ketika melihat wajahnya Sarah itu. Maka apa yang terjadi? Raja Mesir kemudian menggoda Sarah. Punya istri yang cantik, punya istri yang menawan, mempesona, diuji dengan istrinya. Setelah itu kemudian Ibrahim diusir bersama Sarah sambil diberi seorang pembantu khadimah bernama Hajar.
Pergilah dari Mesir menuju sebuah tempat, hari ini kita sebut Palestina, dulu namanya Syam. Di tempat itu diuji lagi. Bertahun-tahun, berlama-lama Nabi Ibrahim minta kepada Allah di rumah tangganya untuk minta seorang anak. Bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Minta. Apakah ujian berhenti? Tidak. Allah berikan kabar, fabasyarnahum bighulamin halim. Wahai Ibrahim, aku kabarkan kepadamu, engkau akan punya seorang anak halim yang lembut. Lahirlah Ismail. Tapi apa yang terjadi? Ketika lahir Ismail dari rahim Hajar, Sarah cemburu, kemudian Sarah minta kepada Ibrahim untuk kemudian menjauhkan Hajar bersama Ismail dari pandangannya. Maka anak yang bertahun-tahun ditunggu dibawa oleh Ibrahim bersama Hajar ke sebuah tempat, biwadin ghairi dijar'in inda baitikal muharram, ke sebuah tempat yang jauh. Bahkan disebutkan dalam tarikh, tempat itu jangankan manusia hidup, hewan pun gak mau tinggal di sana, tumbuhan pun gak mau tumbuh di sana. Hari ini namanya Mekah. Dibawalah ke sana. Tapi apa perintah Allah? Ibrahim, engkau hanya bertugas mengantarkan Hajar, tinggalkan Hajar. Allahu Akbar. Bertahun-tahun menanti datangnya seorang anak. Anak itu lahir, tapi minta dipisahkan. Maka Nabi Ibrahim kemudian memisahkan Hajar bersama anaknya Ismail, lantas kembali pergi menemui Sarah. Setelah itu lama tidak berjumpa dengan Ismail, sampai ada waktu Ibrahim kembali ke Mekah menemui Ismail bersama Hajar. Apa yang terjadi? Baru semalam, baru 2 malam, tiba-tiba muncul mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Maka tatkala Ismail sudah tumbuh dewasa, dalam beberapa tafsir menyebutkan ketika itu Ismail usianya 7 tahun, ada yang menyebutkan 12 tahun, ada yang menyebutkan 15 tahun, tapi semua sepakat bahwa Ismail sedang menjadi pribadi yang baligh, lagi lucu-lucunya, lagi bisa diandalkan menjadi seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Ya bunayya, inni arafil manam anni azbahuka. Anakku, memang ayah sudah lama tidak berjumpa denganmu, tapi semalam ayah bermimpi harus menyembelihmu. Fangdur madza tara. Anakku, apa pendapatmu kira-kira? Seorang ayah yang baik nih, di rumah tangga, di keluarga, kalau ada kemauan maka dia akan bertanya kepada anaknya, fangdur madza tara. Ismail, kira-kira apa pendapatmu tentang mimpi ayah ini? Apa jawaban Ismail? Begitu solehnya Ismail, maka menjawab, ya abatif almatu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka niscaya aku berharap menjadi orang-orang yang sabar. Dan apa yang terjadi? Ibrahim gak pikir panjang, Ismail gak pikir panjang, lepas kepemilikannya, lepas keinginannya, lepas genggamannya, lepas kemauannya, lepas ketika Allah meminta, ketika Allah memanggil, ketika Allah memohon, ketika Allah ingin, maka semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka diserahkanlah kepada Allah. Bertahun-tahun menunggu, bertahun-tahun menanti, sudah lama gak ketemu, sekali ketemu diperintahkan menyembelih. Kemudian Ibrahim membawa anaknya, bilang kepada istrinya Hajar, tolong sisir rambut Ismail. Tolong pakaikan pakaian terbaik untuk Ismail. Tolong beri makan dulu Ismail. Hajar kemudian bertanya, hendak dibawa kemana anak kita wahai suamiku? Hendak dibawa kemana anak kita wahai suamiku? Ibrahim kemudian menjawab, aku ingin ajak anak ini jalan-jalan. Sudah lama tidak berjumpa dan bersama denganku. Maka dibawalah Ismail. Hajar melepaskan, dipeluk itu Ismail oleh Hajar, dipeluk itu Ibrahim. Nitip anak kita ya. Mungkin kalau bahasa kita, nitip anak kita ya Pak, nitip anak kita ya Mas. Dari kecil saya urus sendirian, kata Hajar barangkali begitu.
Maka dilepaslah. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah siap semua sembelihannya, sudah siap semua pisaunya, sudah siap batunya, kemudian Allah mengganti Ismail dengan ghanam, dengan kambing, dengan domba. Karena pada saat itu Allah bukan meminta Ismail untuk dibunuh. Allah hanya ingin ngetes ketauhidan Ismail, ketauhidan Ibrahim dalam kehidupannya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz Hilman, apa yang membuat Nabi Ibrahim itu sampai disebut Khalilullah, sampai disebut dengan kekasih Allah, sampai disebut sebagai orang bapaknya di antara bapaknya para nabi? Setidaknya ada 4 hikmah yang kalau kita semua warga BCC Bukit Simanggu City, kita semua ingin masuk level setidaknya mendekati Ibrahim, maka ada 4 sikap termasuk 4 hikmah yang bisa kita hadirkan di tengah kondisi kita yang sulit. Jadi kalau kita bandingkan ujian kita hari ini dibanding Ibrahim, jauh apa enggak? Jauh. Jauh. Lantas apa yang mau kita keluhkan hari ini? Mohon maaf, Ustadz sangat sadar sekali di tengah pandemi ini mungkin ada di antara perusahaannya yang omsetnya menurun. Mungkin ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Barangkali mohon maaf mungkin ibunda semua sibuk karena anak-anaknya nggak bisa sekolah dengan cara yang normal. Sekarang harus daring, stres Ustadz. Stres, hidup stres, uang habis dan segala macam. Demi Allah, ujian kita yang terasa berat gak ada bandingannya dibanding ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kita membandingkan ujian kita dengan para nabi, maka ujian kita tidak ada seujung kuku pun bandingannya dibanding para nabi. Apakah kita harus mengeluh? Harus gelisah? Harus kecewa? Maka ini momentum, Idul Adha ini momentum. Ustadz, apa yang kita harus hadirkan? 4 hikmah ini. Pertama, kesabaran. Sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Makna sabar, apa itu sabar? Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan berdiam diri, tapi sabar itu ikhtiar terbaik, memilih langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ayah bunda menggunakan masker, ini bentuk kesabaran. Menjaga protokol kesehatan. Ikhtiar silakan, tapi ingat protokol kesehatan. Karena mohon maaf, di tengah pandemi kemarin bahkan mungkin sampai saat ini kita melihat ada 2 ekstrim berpikir seseorang. Yang pertama ada ekstrim kanan, yang kedua ada ekstrim kiri. Siapa itu Ustadz? Ekstrim kanan, dia yang menyepelekan. Udah mati gimana Tuhan? Sudah diatur, udah gak usah takut, udah gak boleh. Orang beriman tuh gak seperti itu. Dan juga ekstrim kiri gak seperti itu, gak takut berlebihan. Enggak, orang beriman tuh proporsional. Sabar. Dia melangkah, dia meniti harinya, menggunakan apa? Bentuk kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, sabar tuh nanti kata Imam Ghazali ada 3. 1, as-sabru min ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, as-sabru an tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru min musibatillah, sabar dengan setiap musibah. Rumusnya, kita tidak akan pernah sabar menghadapi musibah kalau kita nggak taat, kalau kita nggak meninggalkan maksiat. Itu rumusnya. Kenapa Nabi Ibrahim kuat dibakar oleh api? Hati-hati. Bukan hebatnya tubuh Ibrahim. Ibrahim manusia biasa. Tapi kenapa api tidak bisa membakar tubuhnya? Karena dalam dirinya ada kesabaran dan ketaatan yang luar biasa di hadapan Allah. Itu. Karena kalau kita percaya Ibrahim tidak terbakar, dalam konteks Ibrahim kuat, jadi keliru kita. Yang membuat kuat, yang membuat hebat karena ketaatannya kepada Allah. Maka rumusnya, orang makin taat kepada Allah, makin dekat dengan Allah, maka makin kuat dia menjalani kehidupannya. Yang pertama, kesabaran. Tidak ada langkah terbaik menyikapi setiap kesulitan kita kecuali dengan sabar. Sabar. Ustadz, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Yang membatasi sabar adalah kita sendiri.
Maka lihat dalam Al-Quran, kalimat syukur dengan kalimat sabar itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam hadis dikatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Kenapa? Inna amruhu kullahu khair, setiap perkaranya baik. Kenapa? Karena saat dia diberikan kebahagiaan dia bersyukur, saat diberikan kesedihan, kesulitan, musibah, maka dia bersabar. Ustadz, sudah 4 bulan Ustadz, sudah 5 bulan Ustadz, gini-gini terus Ustadz. Sabar, badai pasti berlalu, semua pasti akan selesai. Yang Allah lihat dari ujian itu bukan ujiannya, mohon maaf. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaannya, kenapa di sana Allah menyebutkan maut dulu baru kemudian hidup? Dalam beberapa tafsir disebutkan maut itu menggambarkan kesedihan, hayat itu mengadakan tentang kebaikan. Kita itu kadang-kadang seringkali nggak kuat dengan ujian Allah, bukan bentuk yang membahagiakan, tapi bentuk yang menyulitkan. Padahal dua-duanya ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Nganggur, ujian. Sebelum menikah, ujian. Setelah menikah, ujian.